One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana para penduduk desa di bawah gunung kini sedang diseret untuk bergerak ke suatu tempat dan akan menghajar siapa saja yang berani memperlambat pergerakan mereka. Meski itu seorang wanita, para bocil yang melihat hal gila itu mulai khawatir dengan nasib mereka semua dan mengira mereka akan mati begitu saja. Namun Hua, sang kepala suku, berkata untuk tetap percaya kalau sang dewa akan menyelamatkannya meski seperti apapun caranya. Apakah itu benar sang kepala? Di tengah-tengah perbincangan mereka, tak terasa mereka pun telah sampai di tempat yang mengerikan, di mana kerangkeng-kerangkeng besi pun diperlihatkan. Semua orang yang melihat tempat ini mulai keheranan. Hua yang memahami jika tempat itu adalah tempat persembahan hanya bisa terdiam dan tak percaya dengan semua keadaan. Ketua bandit itu berkata, "Ada apa Ketua Hua? Sebaiknya kau tenang saja karena ini semua akan sesuai dengan rencana." "Sial, kau benar-benar kejam sekali. Kenapa kau menjadikan anak-anak sebagai tumbal di sini? Kau tahu dibandingkan mereka lebih baik aku saja." "Haha, apa kau bilang? Kau bercanda. Itu semua tak cukup sang ketua. Pengawal, bawa dia dan gantung semua. Baik sang pemimpin. Ayo, ikut aku." Ah, sial, kenapa situasi di sini makin sulit seperti ini? Sementara di sisi lain, di tengah hutan, Sun Wukong versus Ajakari baru saja dimulai. Wukong berkata, "Kau boleh juga keras sialan, namun pergerakan tanganmu itu begitu sangatlah menyebalkan karena tak mempunyai sebuah kecepatan." Ajakari yang merasa disepelekan oleh Sun Wukong mulai memperlihatkan pukulan bertubi-tubi. Akan tetapi Wukong masih dengan mudah untuk bisa menghindari. Bahkan Wukong sudah ada di depan muka Ajakari dan tendangan bertubi-tubi Sun Wukong pun berhasil menghajar muka sang Raja Kera dengan sangat mudahnya dan bahkan babak belur sepertinya. Ajakari yang dihajar terus-terusan mencoba membalikan keadaan dengan sebuah geprekan dari kedua tangan yang berhasil menghentikan pergerakan. Wukong yang terhimpit oleh serangan itu mencoba memberikan sebuah perlawanan. "Hahaha, rasakan itu dasar kera bocil, mati kau di tanganku." Dan damn, Sun Wukong yang mulai agak serius berhasil keluar dari situasi yang sulit itu. Wukong yang muak akan hal itu mulai berteriak, "Apa cuma seginikah kekuatanmu? Sungguh sangat lemah sekali," sambil menanduk keras kepala Ajakari. "Shit, kera bocil ini ternyata sangatlah kuat sekali. Bahkan tak kusangka ia bisa keluar tanpa terluka." Wukong yang mulai mendapatkan momentumnya mulai melayangkan sebuah pukulan keras kepadanya yang membuat Ajakari marah di sana. Ajakari yang mulai menikmati baku hantam ini akhirnya bisa memukul muka Wukong dengan sangatlah kerasnya. Namun bukan Wukong namanya jika tumbang hanya dengan satu pukulan saja. Wukong pun kini bangkit kembali dan memukul keras perut Ajakari. Ajakari yang tak mau kalah dengan Sun Wukong kembali memukul Wukong. Yang sampai pada akhirnya kita bisa melihat jika kekuatan dari keduanya masih sangatlah seimbang. Para kera-kera yang melihat baku hantam mereka mulai kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Karena mereka tak percaya jika Sun Wukong, sang Raja Kera baru, mampu menahan Ajakari dengan sangatlah mudahnya. Bayi mau menyimpulkan, sang Raja Kera Sun Wukong masih belum serius dalam baku hantam ini. "Hei Ajakari, kau tahu aku sedikit senang jika bermain-main denganmu. Benarkah itu?" "Haha, tenang saja kera bocil, aku belum mengeluarkan semua kemampuanku padamu." "Wow, benarkah itu? Ayo, mari kita coba," ucap Wukong sambil memukul-mukul dadanya itu. Lalu Wukong pun berteriak sekencang-kencangnya, "Ajakari, ayo kita mulai. Aku tak akan kalah dari siapapun karena aku adalah sang Raja Kera yang terkuat di dunia." Suara teriakan Sun Wukong ini berhasil membuat para kera dan kelelawar dibuat ketakutan di sana. Para kera putih yang melihat ini semua masih belum percaya dengan kekuatan gila sang Raja Kera. Karena sebelumnya Wukong tak mampu berbuat apa-apa saat dibawa oleh mereka ke markasnya. Para kera yang tak mau ambil pusing mulai kembali menyemangati raja baru mereka. Ajakari yang mendengarkan itu semua berkata, "Hah, Raja Kera terkuat? Baru segitu saja sudah sangat percaya diri.
Sun Wukong, tujuan kita sama. Kalau begitu, aku tak akan menahan diri lagi. Di saat Ajakari akan bergerak menghajar Sun Wukong, tiba-tiba sebuah katak pun berbicara padanya untuk segera mundur saja. Dan katak yang berbicara itu adalah utusan sang Payamete Kimochi, ketua yang sah dari hutan ini. Ajakari yang tak bisa melawan titah Payamete Kimochi hanya bisa menurutinya dan akan mundur segera. Namun Ajakari mengatakan, Sun Wukong, mungkin hari ini adalah hari keberuntunganmu. Kau sudah menyelamatkan kera-kera putih itu. Tapi semua penduduk desa sudah kami bereskan. Semua itu untuk menjadi sebuah makanan yang sangat sempurna. Lalu Ajakari berteriak, kalian semua ayo mundur dari tempat yang tak berguna. Dan mereka pun bergerak mundur di sana. Hei bocah kera, sepertinya pertempuran kita hanya sampai di sini saja. Apa maksud dari semua ini? Apakah kau akan memakan para manusia? Ya tentu saja, para manusia adalah makanan yang sangat sempurna. Jika kau ingin menyelamatkan mereka, datanglah ke markas kami kalau kau tak takut mati. Baiklah, aku akan datang ke sana sambil menentukan siapakah pemenang di antara kita. Haha, baiklah, aku tunggu bocil sialan, ucap Ajakari yang cabut dari tempat itu. Lalu Sun Wukong, para kera putih, dan Shoshu mulai pergi ke desa tempat Shoshu, di mana tempat itu sudah dibumi hanguskan. Para penduduk pun banyak yang mati mengenaskan. Shoshu mencoba menanyakan kepada orang yang masih sedikit bertahan. Orang itu berkata, jika semua penduduk sudah dibawa oleh para bandit itu. Sun Wukong yang merasa ada yang aneh bertanya, kenapa para bandit itu melakukan hal kejam seperti ini? Shoshu menjelaskan, jika para bandit yang menyerang desa ini adalah anak buah dari kelompok kegelapan. Dan semua orang yang mereka bawa akan mereka tumbalkan. Tumbalkan? Kepada siapa mereka akan mempersembahkan? Tentu saja kepada Raja Kera Kembar bersama antek-anteknya. Beberapa tahun ini, kera bersaudara itu adalah kera yang sangatlah kuat dan memiliki kekuatan hampir setengah klan kera mereka taklukkan. Apa? Mereka ada dua. Ya, mereka adalah kera terkuat yang ada di jalur monster ini. Namun, di balik mereka juga ada sosok yang mengerikan, Sun Wukong. Wah, ini pasti sangat menarik bagimu. Hehehe, ucap Wukong yang makin bersemangat untuk baku hantam dengan mereka. Lalu Wukong mengajarkan kepada para kera-kera putih yang tersisa untuk terus berusaha. Dan jangan takut dengan semua pertempuran yang ada. Karena aku sang Raja Kera akan melindungi kalian semua. Untuk para manusia yang berlindung di bawah naungan kita akan menyelamatkannya segera. Kemudian apa rencanamu sang Raja Kera? Kalian semua berkumpullah. Aku akan beritahu rencana yang detailnya. Sementara itu, di tempat persembahan para manusia, mereka sudah diikat dan digantung begitu saja untuk segera dikorbankan. Sang pemimpin mengatakan, kalian bersenang-senanglah karena kalian akan menjadi persembahan sang dewa. Hah, kita harus bagaimana? Apakah benar Dewa Kera Putih sudah mati seperti yang mereka katakan? Tak lama dari situ, tiba-tiba muncullah sang dewa yang mereka puja-puja. Para bandit itu pun sujud kepadanya. Namun Dewa Kera itu menanyakan satu hal kepada para bandit. Kalian semua kenapa sangatlah tega dengan semua ini? Padahal yang kalian hidangkan kepada kami adalah sesama manusia. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.